Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Usman Alamsa, kepala sekolah yang lagi mengikuti studi S2 MAP di Universitas Bengkulu. Pada hari ini pemateri yang kedua di webinar Manajer Pendidikan Inovatif di Masa Pandemi. Pematerinya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, di mana paparan beliau Bapak Dr. Anes Eri Yulian Hidayat MPD, peran kepemimpinan inovatif di masa pandemi, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Urgensi pendidikan selama pandemi berpotensi membuat hasil pendidikan lebih buruk, terhambat untuk melakukan metode evaluasi dari pendidikan karakter, salah satunya dengan observasi langsung oleh pengajar dengan mengamati sikap atau perubahan sikap baru yang muncul pada diri mahasiswa. Pengajar kesulitan memastikan apakah mahasiswanya mengikuti pembelajaran dengan serius, karena sering terjadi mahasiswa sengaja mematikan video ketika dosen sedang mengajar. Etika berpakaian juga menjadi kurang diperhatikan. Lalu peserta didik mengalami kejenuhan dan kesulitan menyelesaikan tugas belajarnya. Peran kepala sekolah selama pandemi yaitu kepala sekolah dituntut menerapkan manajemen krisis, yakni proses mempersiapkan siswa, guru, staf, dan pemangku kepentingan. Selama pandemi, kepala sekolah harus membuat manajemen pendidikan sekolah berbasis pencegahan penularan COVID-19 atau COVID-19, baik itu di analisis fisik dan psikis peserta didik, juga guru dan tenaga kependidikan. Perspektif positif pandemi COVID-19, pertama, menyadarkan tentang esensi pendidikan bahwa pendidikan adalah belajar dimanapun. Tidak harus di sekolah, di rumah juga bisa. Menyadarkan kita semua bahwa rumah adalah tempat belajar yang paling baik, sehingga institusi keluarga menjadi lebih solid dan berperan signifikan dalam pendidikan anak. Yang ketiga, mengantarkan lebih cepat dunia pendidikan untuk masuk era revolusi industri 4.0 yang intinya adalah digitalisasi pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi lebih teraktualisasi dengan adanya kebijakan pendidikan selama pandemi COVID-19. Inovasi kerja kepala sekolah untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran selama masa pandemi. Yang pertama, memilih platform yang mudah, praktik, dan hemat. Salah satu platform adalah portal rumah belajar milik Kemendikbud RI tanpa mengeluarkan biaya berlangganan atau platform lainnya. Yang kedua, memberikan bimbingan teknik kepada guru melalui BIMTEK tentang aplikasi digital secara terstruktur, serta target yang akan dicapai terukur melalui bimbingan secara profesional. Yang ketiga, membangun komunikasi intensif. Komunikasi langsung secara tidak langsung melalui grup WA dengan guru, siswa, dan orang tua serta komite sekolah. Yang keempat, menjadi role model bagi warga sekolah. Kepala sekolah harus menunjukkan dedikasi, antusias, dan inovatif, bekerja secara disiplin, dan sebagainya. Yang kelima, meringankan beban ekonomi warga sekolah dan orang tua. Salah satunya dengan membagikan pulsa secara gratis dan mengurangi biaya-biaya sekolah. Membangun sekolah bermutu pada masa pandemi COVID-19 melalui penerapan manajemen hybrid learning di SMK 3 Rejang Lebong. Ini salah satu yang digagas oleh Pak Asep Superman, SPI MPD, yakni juara 1 Lomba Manajer Pendidikan Inovatif tahun 2021 MAP Universitas Bengkulu. Langkah-langkah realisasi: yang pertama, membentuk tim manajemen sekolah dan tim sistem informasi manajemen atau SIM. Yang kedua, membuat aplikasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ terkontrol oleh Waka Kurikulum dan aplikasi penilaian berbasis aplikasi Kejar ID.
Yang ketiga, membuat pelatihan penerapan manajemen hybrid learning bagi guru dan teknik secara virtual dan tatap muka terbatas. Yang keempat, membentuk tim Satgas COVID-19 di tingkat sekolah. Yang kelima, menjadwalkan PTM terbatas dengan prokes yang ketat. Yang keenam, merealisasikan hybrid learning dengan cara untuk mapel non-kejuruan secara PJJ atau daring dan secara tatap muka terbatas untuk mapel praktek kejuruan. Yang ketujuh, melakukan monitoring pelaksanaan hybrid learning dan evaluasi setiap seminggu sekali. Lalu yang juara yang kedua di dalam lomba kemarin, optimasi entrepreneurship sekolah melalui teaching factory berbasis kearifan lokal oleh Bapak Salendra Putra MPD. Ini juara kedua Lomba Manajer Pendidikan Inovatif tahun 2021 MAP Universitas Bengkulu. Langkah-langkah realisasi: yang pertama, analisis potensi tiap kompetensi keahlian. Yang kedua, analisis nilai budaya dan tata cara hidup masyarakat sekitar. Yang ketiga, merencanakan produk berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menetapkan produk unggulan. Yang kelima, mengintegrasikan produk unggulan melalui lomba, bazar, dan pameran. Yang keenam, evaluasi nilai entrepreneurship. Lalu juara ketiga, program Gerakan Literasi Sekolah Plus GLSS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan oleh Bapak Herdi Agustian MPD, juara 3 Lomba Manajer Pendidikan Inovatif tahun 2021 MAP Universitas Bengkulu. Langkah-langkah realisasi: yang pertama, analisis raport mutu sekolah. Yang kedua, membuat program Gerakan Literasi Sekolah Plus. Yang ketiga, melaksanakan program. Yang keempat, monitoring dan evaluasi program. Yang kelima, tindak lanjut dan perbaikan program. Terima kasih. Itulah paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Seri Julian Hidayat MPD. Akhir kata, dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.